Siapa sih yang gak suka makan telur? Anak-anak sampai orang tua pasti suka. Mau dibikin apa aja? Bahan pangan yang satu ini rasanya enak, fams. Saat ini harga telur emang udah mulai turun, fams. Sebelumnya harga telur sempat bikin ibu-ibu pening karena mencapai 30 ribuan per kilogram. Ngomongin telur, kita punya nih alternatif olahan telur yang gak biasa. Misalnya telur asin pedas. Di dalam telur asin ada rasa pedasnya. Pas dicicipi, rasa asin bisa lebih dominan seperti telur asin pada umumnya. Tapi, beberapa bagian yang berwarna merah ini agak lebih pedas, fams. Unik ya? Fams, produksi telur asin pedas ini ternyata berada di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Cara bikinnya, telur-telur bebeknya ini harus diasinkan dulu. Campur abu gosok dengan garam. Jangan lupa, beri air secara perlahan. Kalau udah rata, balut telur dengan abu gosok. Oh iya, telur asin menjadi sumber pangan eksklusif yang hanya dijual dan dikonsumsi untuk warga ibu kota pada tahun 1950-an. Perlahan tapi pasti, sekarang telur asin bisa dikonsumsi siapa aja, fams. Untuk proses pengasinan, telur yang dilapisi abu gosok ini harus didiamkan selama 12 hari. Telur yang udah jadi langsung dibersihkan dari abu gosok yang menempel. Sip deh, telur asin tinggal dikasih rasa pedas aja nih. Bahannya ada cabai rawit segar, cabai keriting, bawang merah dan putih, daun jeruk, juga terasi udang. Semua bahan dihaluskan dengan cara di blender, fams. Wah, kebayang gak tuh gimana rasa pedasnya? Rasa pedas cabai dihasilkan dari zat kimia bernama capsaicin. Semakin banyak ada capsaicinnya, maka cabai bakal terasa semakin pedas. Lanjut, masak bumbu pedas yang sudah halus dengan minyak sayur. Masak bumbu selama 1 jam untuk menghasilkan ekstrak cabai rawit merah segar. Nah, yang diambil dari minyak hasil pemasakan ini, fams, pemberi rasa pedas pada telur. Sips, bumbu pedasnya udah jadi. Ekstrak cabai diinjeksi atau disuntikan ke dalam telur asin. Suntikan yang digunakan steril loh, alias masih baru. Jarum yang digunakan juga terus diganti dengan yang baru setiap kali produksi dilakukan. Jadi aman deh. Cara suntiknya juga nggak boleh asal. Kalau salah, telur malah bisa pecah. Oh iya, fams, telur asin ini punya beberapa varian rasa pedas. Ada pedas original, pedas terasi udang, dan pedas daun jeruk. Setelah disuntik, tinggal dimasak aja deh. Proses masaknya bisa dengan cara dikukus selama 30-1 jam, tergantung jumlah telur yang dimasak. Tapi belum selesai, fams. Telur harus lanjut di oven. Selain matang, proses ini juga bikin ekstrak cabai terserap sempurna. Dan telur asin ini memiliki daya simpan lebih lama, sekitar 2 minggu. Adanya telur asin di Nusantara disebabkan kebudayaan Tionghoa. Proses perendaman telur di dalam air asin sudah tercatat dalam akulturasi Tionghoa kuno dari abad ke-5 Masehi, fams. Biar praktis, kuning telur asin juga bisa dibekukan, fams. So, nggak perlu repot-repot mengupas telur dan memisahkan dari putihnya. Kita pecahkan telur asin satu persatu ya, fams. Pisahkan kuning dengan putih telur. Dalam sehari, usaha rumahan ini bisa memecah ribuan telur asin loh. Lanjut, fams, kita bersihkan kuning telur dari sisa putih telur yang menempel. Baru deh, kemas kuning telur asin ke dalam plastik. Setiap plastik ini mampu menampung 40 butir kuning telur asin. Terakhir, simpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 15 derajat Celcius. Kalau sudah beku, kuning telur asin ini bisa tahan sampai 4 bulan loh. Sirinya satu ini oleh-oleh dari Brebes, fams. Bukan kerupuk biasa, tapi kerupuk telur asin. Inovasi ini sudah dilakukan oleh sejumlah usaha kecil menengah. Salah satunya kerupuk telur asin Ayuning. Berada di Dusun Buntrak, Walahar Larangan Brebes, Kabupaten Brebes. Produksi kerupuk telur asin ini udah ada sejak 3 tahun lalu. Kerupuk telur asin di sini ukurannya mini, fams. Penasaran kan seperti apa proses produksinya? Bahannya terdiri dari tepung, telur asin yang masih mentah, bawang putih halus, minyak sayur, dan daun bawang. Siapkan tepung, sementara itu iris daun bawang. Adoni dengan air panas sampai tercampur rata. Aduk terus sampai adonan menggumpal ya. Campurkan daun bawang, tambahkan bawang putih halus dan ketumbar. Adonan yang udah jadi kemudian ditambah dengan telur asin, fams. Untuk adonan pertama, dicampur dengan bagian putih telur. Perbandingannya, 7 kg tepung dicampur dengan 35 butir telur asin. Untuk membuat tekstur kerupuk semakin renyah, tambahkan sedikit tepung tapioka. Setelah diaduk, adonan dibagi menjadi 2, fams. Satu bagian adonan ditambah dengan bagian kuning telur asin.
adoni, dan masuk ke proses penggulungan. Siapkan adonan kuning, timpa dengan adonan pertama. Gulung sampai memanjang dengan diameter 1 cm. Lakukan deh sampai adonan habis. Kukus deh adonannya. Setelah diangin-anginkan, adonan diiris tipis. Proses ini dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena pengirisan masih dilakukan secara manual, fams. Lanjut deh, potongan kerupuk kemudian dijemur sampai kering. Saat panas maksimal, pengeringan hanya butuh 1 hari aja, fams. Kerupuk yang sudah kering tinggal digoreng aja, fams. Kerupuk ini dijual dengan harga Rp15.000-Rp17.000 dan tahan selama 6 bulan dalam suhu ruangan. Ayo, siapa nih yang mau coba? Fams, kalau kamu suka doyan makan telur, nah mesti dibatasi, Fams. Jangan kebanyakan, kandungan kolesterolnya itu loh, wah lumayan tinggi, Fams. Ya kan? Nah, tapi kalau pengen tetap makan telur maksudnya, ya kan, telur itu kan ada batas waktunya ya, 2 minggu lah, ya kan. Kalau pengen lebih, nah ini nih inovasi cakep nih, ya, telur dadar instan. Widih, hebat tuh. Kalau mau telur yang praktis, ada nih telur dadar instan. Dijamin anti pecah dan anti ribet. Nggak perlu repot nih mecahin telur segala. Cuci dulu deh telurnya. Pastikan sudah tidak mengandung kotoran hewan atau tanah. Waktunya mecah-mecahin telur. Kalau udah rata, telur disaring agar kulit telur nggak ikut terproses. Telur dadar ini tinggal diproses jadi bubuk, fams. Prosesnya dilakukan dalam tabung besar bernama spray chamber. Nah, ini dia nih serbuk telur dadarnya. Siap untuk dikemas. Ambil 15 gram serbuk telur, masukkan ke dalam botol plastik kecil ini, fams. 1 botol telur dadar instan ini setara dengan 1,5 telur ayam biasa. Oh iya, telur dadar instan ini bisa disimpan sampai 1 tahun loh. Wow, lama juga ya. Cara masak telur ini juga mudah, fams. Masukin aja air ke dalam botol, sebatas garis kuning aja. Kocok-kocok. Tuang ke atas wajan deh. Telur dadar siap disantap. Praktis kan? Wait, bisa jadi telur orak-arik juga loh. Rasanya dijamin nikmat. Kalau yang ini, fams, telur puyuh. Bagi peternak, puyuh betina emang lebih berharga daripada puyuh jantan. Alasannya, puyuh betina bisa menghasilkan telur untuk dijual. Sama seperti ayam, puyuh juga menghasilkan 2 jenis telur. Telur untuk dikonsumsi dan telur untuk ditetaskan. Kelihatannya sih nggak ada bedanya kok, tapi bakal kelihatan jelas nih saat ditimbang, fams. Telur untuk ditetaskan lebih berat daripada telur konsumsi. Bagian kuning telur untuk ditetaskan ada bercak putih. Itulah embrio yang bikin bobot telur lebih berat. Di peternakan tradisional, telur bakal diinkubasi dengan cara sederhana. Diletakkan di kotak yang sudah diberi lampu sebagai penghangat. Nantinya telur bisa menetas setelah 16-17 hari. Kalau penetasan dengan cara modern ada juga nih, menggunakan mesin setter. Untuk menghasilkan puyuh berkualitas, semua harus sempurna. Mulai dari pemilihan telur untuk ditetaskan. Gak sembarangan, hanya telur berbobot 10-13 gram aja nih yang dipilih. Gak perlu timbangan, cukup pakai feeling aja. Karena udah terbiasa, ibu-ibu di sini sudah bisa mengira bobot setiap telur. Dari penampakan fisiknya, telur berbentuk lonjong dan bercorak aja nih yang terpilih, fams. Saatnya masuk ke mesin setter. Berbeda dengan lampu pijar, suhu mesin setter sudah terprogram pada 30 derajat Celcius. Diputar-putar supaya panasnya merata. Telur puyuh bakal dirami nih di mesin setter selama 14 hari, fams. Selanjutnya, dipindah ke mesin hatcher untuk ditetaskan. Nah, ini anak-anak puyuh untuk dikembangbiakan. Sebelumnya, anakan puyuh ini masih harus disortir berdasarkan jenis kelamin, fams. Yang kecoklatan, betina. Kalau yang kehitaman, jantan. Gampang kan? Puyuh betina ini bakal jadi petelur. Sedangkan puyuh jantan biasanya jadi pedaging. Lanjut, lihat kesehatan anak puyuh. Cuma puyuh yang sehat aja yang bakal dibesarkan jadi indukan. Mau makan telur apapun, ada batasannya, supaya asupan kolesterol gak berlebihan. Untuk telur puyuh maksimal 2 butir, sedangkan telur ayam cukup 1 butir aja ya.
Fems, suka ngafe nggak? Nah, kafe yang satu ini nih Fems, tidak menyajikan kopi atau ya cemilan-cemilan seperti ya kayak ya you know lah ya, tapi menyajikan jamu. Wih, dengan konsep yang modern banget nih. Nah, itu dia. Tapi tidak menghilangkan khasiat jamunya, ya kan? Wih, ini cakep juga nih. Kafe menyajikan jamu. Wah, pokoknya komposisinya masih oke lah ya, tidak merubah rasa. Yuk, kita simak kayak gimana sih kafenya. There you go. Kekayaan warisan dari para leluhur kita gak ada duanya. Mulai dari budaya, kuliner, sampai ramuan untuk kesehatan. Salah satu ramuan yang paling melegenda adalah jenis jamu-jamuan Fems. Nikmat dan segarnya jamuan khas Nusantara ini, wah ini gak usah diragukan lagi nih. Khasiatnya yang instan pada kesehatan, ini juga bukan rahasia lagi. Mulai dari jamu imunitas sampai kewanitaan semua ada racikannya. Masa kini Fems, jamu biasa disebut dengan istilah herbal. Racikan komposisinya emang alami banget. Jamu yang asli gak ada campuran bahan-bahan kimiawi. Dulu beberapa jamu rasanya mungkin cenderung pahit. Tapi sekarang jamu bisa diracik dengan cita rasa manis menyegarkan tanpa mengurangi kesaktiannya Fems. Sekarang kita bikin nih jamu pelangsing ya Fems. Cocok nih buat yang doyan makan, tapi takut gemuk. Cara bikinnya gak pakai repot kok. Gak perlu tumbuk-menumbuk atau ulek-mengulek sampai halus. Kunyit, jahe, dan kencur cukup dikeprek beberapa kali Fems, sampai memar atau sampai airnya keluar. Kalau bunga rosella ini Fems dipercaya mampu menghambat penyerapan asam lemak jenuh, serta menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sedikit asam jawa, daun mint, dan jeruk nipis untuk memastikan cita rasanya menyegarkan. Jangan lupa beri sedikit gula, biar minum jamu gak meninggalkan kesan yang pahit. Udah bukan rahasia lagi deh, kalau jamu itu minuman bersejarah. Bahkan, tradisi meminum jamu diperkirakan udah ada sejak tahun 1300 Masehi. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang bermakna penyembuhan. Pada masa lalu, Fems, para pembuat jamu harus melakukan aneka ritual khusus, seperti berdoa atau puasa saat hendak membuat jamu. Kalau sekarang sih, masih boleh kok berdoa dan puasa, tapi niatkan saja buat ibadah. Jamu di zaman modern tetap berkhasiat dan justru tambah nikmat. Gelas yang kedua ini sih lagi bikin jamu imunitas Fems. Sip lah, tinggal seduh dengan air panas dan jamu siap untuk dinikmati. Buat sebagian besar anak muda, minum jamu dianggap udah kuno karena menjadi minuman orang tua aja. Wait, jangan salah. Minuman tradisional ini terkenal dengan khasiatnya loh. Penyajiannya masih mirip nih dengan minuman kopi Fems. Alat yang digunakan juga biasa dipakai di kafe-kafe pada umumnya kok. Kamu nggak asing sama alat yang satu ini kan? Iya, saringan ini digunakan untuk bikin jamu kunyit asam. Jamu ini dibuat dari kunyit Wonogiri dan asam dari Solo juga Flores. Kalau jamu disajikan dalam batok atau gelas sederhana, di sini beda Fems. Jamu disajikan dalam tabung biar lebih kekinian. Nah, kamu juga kenal sama alat ini dong. Alat ini dipakai untuk bikin jamu tubruk dari beras kencur Fems. Kedua bahan ini harus dihaluskan dengan grinder seperti tadi Fems. Kalau udah halus, masukkan ke dalam gelas French press. Secara perlahan, air hangat bisa dituang ke dalam gelas sampai jamunya larut. Yang ini lebih kekinian lagi nih Fems. Namanya Saranti, yang diracik dari campuran beras kencur dan diseduh menggunakan alat rock espresso. Terus, jamunya dicampur dengan susu, gula, dan creamer. Sebenarnya sih, minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Hihi. Ini juga jadi rekomendasi nih buat kamu yang belum suka jamu. Namanya Zaman Batu, yang dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasi. Oh iya Fems, selama ini barista disebut dengan peracik kopi. Kalau peracik jamu disebut dengan acaraki. Profesi ini udah ada sejak era Majapahit kuno loh. Nah, buat kamu nih yang mau belajar atau belum terbiasa minum jamu, ada baiknya menggunakan gula ya. Biasanya, jamu disajikan secara plain, tanpa tambahan gula. Kalau gula disajikan secara terpisah juga boleh kok. Maklum, tiap penikmat jamu punya kadar manis sesuai selera masing-masing. Hasil jamu dengan alat ini harus menunggu sekitar 3 hingga 4 menit. Lalu, tekan tuas pada tutup gelas, yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, semua sari-sari jamu bisa didapat oleh tubuh deh. Hehe. Yang mirip dengan susu ini, Fems, mempunyai aroma dan rasa yang khas. Beras kencur terasa creamy karena campuran susu dan creamer.
Ngomongin jamu, bahan dasarnya ini berasal dari tempat yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda juga. Mirip kopi, fams. Nah, bahan dasar jamu kebanyakan ditanam di tanah, sehingga lebih menyerap banyak mineral yang bagus untuk tubuh. Ngomongin hasil bumi dari Indonesia, memang segudang banget khasiatnya, terutama rempah-rempahnya, fams. Misalnya aja, temulawak dan lidah buaya yang disulap menjadi masker untuk kesehatan wajah. Wits, masker ini cocok buat cowok maupun cewek, fams. Yang penting pakai masker secukupnya, beri air dan campur sampai rata. Setelah itu, baru deh oleskan ke wajah. Kalau udah, kita tunggu 15-20 menit hingga maskernya kering. Setelah itu, dibilas sampai bersih. Tuh, jadi glowing kan kulitnya? Wah. Oh iya, fams, masker wajah ini merupakan salah satu produk pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Bahan-bahan yang digunakan dijamin alami semua, alias fresh from kebunnya. Karena pondok pesantren ini menerapkan kurikulum bertani dan berkebun, tujuannya agar para santri dapat menjaga dan bisa menghasilkan produk pertanian. Pertama-tama, disangrai dulu bahan dasarnya, yaitu beras. Setelah kering, lanjut tumbuk berasnya hingga menjadi bubuk. Kemudian, lanjut campurkan dengan daging lidah buaya dan tumbuk lagi sampai halus. Terakhir, masukkan potongan temulawak. Sesudah itu, tumbuk lagi sampai halus. Kemudian saatnya proses pengeringan. Biar cepat keringnya, pakai oven aja ya, fams. Proses pengeringan ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Nah, kalau udah kering, siap untuk di-packing. Untuk masker produk pesantren ini ada bermacam-macam. Dari yang masker tepung beras atau original, masker temulawak, sampai masker campuran temulawak dan lidah buaya. Semuanya berbahan dasar asli menggunakan beras yang gak ada campuran bahan kimia. Jadi aman lah, fams. Jadi bangga ya sama budaya dan kekayaan Nusantara? Apalagi kalau sampai mendunia kayak jamu. Gak kerasa udah 30 menit aja nih, saatnya Jorici pamit undur diri. Saksikan Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia. See ya!